Episode 3941-3945. Mu Yun tersenyum saat mendengar ini. Jika kamu tidak berkata begitu, aku benar-benar tidak berani melakukan apapun, tapi sekarang, menurutku, kamu harus masuk dari 4 saluran secara terpisah. Yu Xiaohudi, dengan orang-orang ini, apakah kamu ada di saluran ini? Begitu dia mengatakan ini, wajah Xiao Wu berubah. Dia menembaknya dalam sekejap, menamparnya, dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Xiao Yuner bermata cepat dan cepat saat ini, dan memblokirnya dalam sekejap. Kali ini, ada lebih dari 20 orang di sekitar degradasi Xiao dan Xiao Han. Ada 7 orang di tim ini. Kematian Xiao Wu adalah alam surga, dan 6 lainnya adalah alam surga. Mu Yun saat ini membutuhkan banyak tenaga untuk mengatasi keadaan saat menghadapi Tong Tian, namun tidak mengalami banyak kesulitan saat menghadapi Hua Tian. Mu Yun yang memiliki 7 alam mampu mengatasi 9 dan 10, belum lagi mencapai 8 alam. Saat ini, Mu Yun membunuh secara langsung dan mendekati mereka yang mengubah surga. 6. 4 angka membentuk 7, 1 8, dan 1 9. Pedang Mu Yun keluar, dan pedang Qi mendekati 6 orang dalam sekejap. Saat ini, 6 orang telah mengalami kemunduran. Mu Yun, yang mengubah langit menjadi 7 berat, dapat membunuh seni bela diri tingkat Tong Tianjing. 6 dari mereka tidak berani gegabah saat ini. Namun, pedang Mu Yun mendorong ke-6 orang itu mundur dan mendekati gerbang istana. Xiao Yuner juga memahami ide Mu Yun saat ini, dan langsung mengambil tindakan untuk memaksa Xiao Wu mati. Mereka semua mundur ke istana batu. Pada saat ini, Mu Yun bertepuk tangan dan menutup gerbang istana batu. Semua orang berhati-hati saat ini. 6 sosok mengelilingi Mu Yun. Tapi saat ini, Mu Yun mencibir dan segera melepaskan pedangnya. Formula pedang ajaib pemusnahan dan penguburan kosong. Pedang kelas 7 ini masih sangat cocok untuk Mu Yun saat ini. Bahkan berkat peningkatan kekuatan Mu Yun, ia telah mencapai kondisi 8 kali lipat. Kekuatan pedang ini lebih dahsyat. Kosongkan gunung dan sungai yang terkubur. Pedang itu keluar seolah-olah gunung-gunung telah runtuh dan sungai-sungai telah berbalik arah. Namun, dibandingkan sebelumnya, kali ini gunung-gunung seakan jatuh dari langit, setinggi 10.000 kaki, dan sungai-sungai seakan mengalir sejauh ribuan mil. Oh. Dalam sekejap, 2 murid Hua Tian Qizong tewas mengenaskan di tempat. 4 orang lainnya benar-benar bingung. Mu Yun tidak peduli. Dia mengambil pedang dan membunuh lagi. Murid utama Hua Tian Zhao saat ini, kejam, menyerang secara langsung, dan menghadapi Mu Yun dengan keras. Suara retakan rendah terus terdengar. Saat ini, Mu Yun berada dalam keuntungan yang luar biasa. Pemusnahan kosong dan penguburan matahari dan bulan. Hancurkan kosong dan kubur langit dan bumi. Pemusnahan dan penguburan kosong. Pedang lebih kuat daripada pedang. Mu Yun bahkan tidak menggunakan tubuh pedang, tetapi hanya mengandalkan memegang pedang sisa dan mengandalkan formula pembunuhan virtual dan mengubur pedang ilahi. Sebuah embusan terdengar pada saat ini. 9 murid berat Hua Tian ditikam di dadanya oleh pedang Mu Yun, darah mengalir keluar dan tubuhnya mengalami kemunduran. 3 lainnya pucat saat ini. Tapi Mu Yun tegas dan kejam. Jika seseorang kehabisan tenaga dan memberitahu Xiao Han dan Xiao tentang degradasi, situasi dia dan Xiao Yuner akan sangat buruk. Saat ini, ketiganya bergandengan tangan untuk melawan Mu Yun. Tanah belantara menutupi langit dan tangan. Jejak telapak tangan besar jatuh dari langit, langsung menekan salah satunya, mengambilnya dengan pedang, dan memutus vitalitas pria itu. Kekuatan serangan Mu Yun semakin kuat saat ini. Gelombang dahsyat menyapu satu demi satu. Dasar, bajingan, murid Zhao yang terluka itu meraung dan bergegas menuju Mu Yun. Namun akibatnya, dia mati begitu saja di bawah pedang Mu Yun. 3 lainnya secara bertahap terbunuh di bawah serangan cepat Mu Yun. 6 orang, hanya 1 cangkir teh, dibunuh sepenuhnya oleh Mu Yun. Mu Yun yang telah mencapai Bazong telah meningkat ke level yang lebih tinggi. Tak perlu dikatakan lagi, dia menjadi semakin mahir dalam mengendalikan formula pedang ajaib pembunuhan dan penguburan virtual serta tangan yang menutupi langit di hutan belantara. Apalagi kekuatan 2 rahasia dunia ini juga bisa meledak. Pada saat ini, Xiao Hudi di sisi lain melihat pemandangan ini, dan hatinya telah tenggelam ke dasar lembah. Mu Yun, kamu lebih kuat dari sebelumnya. Bisakah aku tetap sama?
Mu Yun berkata langsung, rekening keluarga Xiao untuk istri dan anak perempuanku akan dihitung secara perlahan di masa depan. Hari ini, kami akan mulai denganmu. Begitu dia mengatakan ini, dia memegang sisa pedang dan cahayanya menyala. Mu Yun mengambil pedang panjang dan langsung menghunusnya. Pada saat berikutnya, tubuh pedang itu ditempa 5 kali dan pecah pada saat ini. Pemusnahan kosong dan penguburan ribuan batas. Pedang lurus ibarat memukul naga kuning. Pada saat ini, ia mengaum ke udara dan padam dalam sekejap. Sosok Xiao Yuner mundur saat ini. Xiao Wu masih punya waktu untuk mengatur napas di masa depan, ketika dia melihat Mu Yun mengayunkan pedang untuk membunuh. Dia mendengus dingin, mengangkat napas dan meledak. Gas kuning tua dilepaskan dalam sekejap dan langsung membombardir Mu Yun dan pergi. Dong, ledakan tumpul terdengar saat ini. Di Istana Batu, di alun-alun yang luas, suara gemuruh yang mengguncang bumi terjadi. Tubuh Mu Yun mundur kembali pada saat ini, berdiri di tanah dan berdiri kokoh. Saat ini, tubuh Xiao Wu berhenti di udara, tetapi dia melihat pedang tajam yang menembus dadanya dengan wajah yang luar biasa. Xiao Yuner, kamu. Di belakangnya, Xiao Yuner memegang pedang pendek, yang jatuh di dadanya. Apakah kamu masih memikirkan tentang 1 lawan 1? Sosok Xiao Yuner mundur dan jatuh ke tanah. Dengan keras, tubuh Xiao Wu jatuh ke tanah dan memercikkan debu. Mu Yun merasa lega ketika dia memutuskan bahwa Xiao Wu telah meninggal. Jika Xiao Yuner terus bertengkar dengannya dan tidak menyelesaikannya tepat waktu, Xiao Han dan Xiao Han akan mendapat masalah. Degradasi Xiao Han dan Xiao adalah penguasa Tong Tianjing. Selain itu, ada 3 atau 4 Master Tong Tianjing di sekitar mereka. Jika digabungkan, sulit untuk ditangani. Lihat apa yang ada di sini. Ya, saat ini, tanpa penundaan, mereka langsung melewati alun-alun dan menuju aula utama. Gerbang aula utama terbuka tiba-tiba. Aula depan tampak agak kosong. Setelah penyelidikan yang cermat, saya tidak menemukan apapun. Mu Yun dan Xiao Yuner datang ke aula belakang. Di belakang koridor panjang ada taman. Namun, saat ini taman tersebut sudah mati, dan seluruh taman penuh dengan kesuraman di mana-mana. Di tengah taman terdapat pendopo. Paviliun ini dikelilingi oleh tirai putih. Mereka berhati-hati dan sampai di paviliun. Sebuah meja batu, beberapa kursi batu, dan kerangka. Kerangka itu, saat ini, sudah mengenakan pakaian compang camping, seolah-olah bisa mati bersama angin kapan saja. Pada saat ini, tulang juga mengalami kerusakan. Banyak posisi tulang yang berubah menjadi abu terbang dan hilang terbawa angin. Namun, di depan tulang tersebut terdapat beberapa potongan bambu di atas meja. Apalagi bambu slip tersebut sepertinya terbuat dari bahan yang unggul, badan, tulang dan pakaiannya sudah lapuk, namun bambu slip tersebut masih dalam kondisi baik, namun masih ada beberapa kerusakan. Mu Yun membuka 2 batang bambu dan memperhatikannya dengan cermat. Ini, cara mempraktikkan pola batas. Mu Yun keluar tepat waktu. Mu Yun dengan hati-hati membaca 2 potongan bambu. Apa yang dijelaskan di atas berkaitan dengan metode dan metode master arai batas untuk mempraktikkan pola batas. Namun, rekor ini seperti membantu Mu Yun membuka pintu menuju dunia baru. Ada beberapa penyimpangan antara praktisi seni bela diri dan jalan kultivasi di masa kelaparan dan era kita saat ini. Sebagai perbandingan, mereka lebih mengagumkan. Mu Yun berkata dengan kekaguman yang tulus. Cara mempraktikkan pola batas yang dicatat pada potongan bambu ini jauh lebih baik daripada catatan yang ditemukannya di keluarga Ye selama periode ini. Inilah yang dia dapatkan di sini. Ini belum tentu merupakan pola batas praktik yang paling indah di masa banjir dan kelaparan. Sekarang, pola batas Mu Yun telah mencapai 220.000. Ini adalah latihannya yang tidak pernah dia kendurkan dan hentikan setiap hari. Namun, susunan batas 7 tingkat yang diatur oleh 220.000 pola batas tahu hanya untuk menangani mereka yang berada di tingkat 4 hingga 6 huatian. Jika Anda ingin mengejutkan dan membunuh seni bela diri di 10 tingkat huatian, pola batu cikalnya harus mencapai setidaknya 300.000. Berkat pemahaman Mu Yun tentang karakter kuno banjir dan kelaparan, jika tidak, potongan bambu ini hanya akan menjadi abu dalam gambar membunuh surga. Mu Yun menyimpan potongan bambu itu dan menyimpannya dengan baik. Saat ini, mengambil potongan bambu lain di atas meja bukan untuk mencatat pola batas, latihan, rumus pencaksilat dan sebagainya.
Itu sebuah esai. Tampaknya ini adalah esai tentang pejuang yang telah mati. Pada saat ini, Mu Yun melihat tulisan tangan di potongan bambu. Apa yang kamu bicarakan? Xiao Yuner bertanya. Xia mewakili keluarga Xia, sedangkan Kaisan mewakili Kaisan Daozong. Daerah ini adalah bekas wilayah Daxia, yaitu. Pada titik ini, Mu Yun berhenti. Apa itu? Xiao Yuner semakin penasaran. Itu, sebuah tempat di alam semesta. Surga dan bumi. Di mana itu? Saat ini, ekspresi Mu Yun dan Xiao Yuner sedikit berubah. Namanya Xia Suyuan. Dia adalah putra Xia Wenfu, kepala keluarga Xia. Dia tidak suka ikut serta dalam pengelolaan keluarga Xia dan suka menjadi ronin. Oleh karena itu, dia menelusuri kemana-mana dan mencatat banyak tempat indah di wilayah Xia yang hebat. Wilayah Xia besar adalah wilayah alam semesta. Ada banyak hal di dalamnya. Itu kacau sampai munculnya keluarga Xia dan Kaisan Daozong. Kedua sisi, satu selatan dan satu utara, menelan kekuatan lain dan menjadi dua penguasa wilayah besar Xia. Setelah ratusan ribu tahun penyembuhan, Tuan mulai bertarung. Petik 2. Xia Suyuan muak dengan perang semacam ini. Yang dia lihat sepanjang jalan hanyalah pertempuran antara kedua belah pihak. Pada saat ini, Mu Yun juga memahami adegan yang terekam di mural. Keluarga Xia. Kaisan Daozong, Xia Wenfu, kepala keluarga Xia, disebut Kaisar Wenfu, dan pemimpin Kaisan Daozong disebut Kaisan Daozun. Perang antara kedua belah pihak telah berlangsung sengit selama lebih dari 100.000 tahun, tetapi tidak ada yang bisa menelan siapapun. Lambat laun, perang itu berubah menjadi perang besar dari waktu ke waktu. Sampai, Mu Yun berhenti, membuka potongan bambu lainnya, melihatnya satu persatu, lalu berkata, sampai. Bencana Kapur Yuan datang. Bencana Kapur Yuan. Bencana Kapur Yuan juga dikenal sebagai Perang 18 Dewa. Dunia akan hancur karena kehancuran semua makhluk hidup. Keluarga Xia dan Kaisan Daozong mau tidak mau menderita karena kesulitan ini. Di wilayah Daxia, mereka hampir hancur dan menjadi reruntuhan. Pada saat ini, Mu Yun perlahan-lahan menyingkirkan potongan bambu dan melihat ke Xiao Yuner dan berkata, ketika saya berada di surga ketujuh, saya menemukan tempat situs bersejarah Donghua yang ditinggalkan oleh Kaisar Donghua, dan jutaan orang di Kekaisaran Donghua tinggal di situs bersejarah tersebut. Hidup sampai hari ini. Petik 2. Deraja Prefektur Ular pernah memberitahuku bahwa Perang 18 Dewa adalah bencana di dinasti Yuan yang berkapur. Mu Yun berbisik, Perang 18 Dewa menyebar luas. Dikatakan bahwa pada akhirnya, 18 dewa semua dewa berperang. Dunia berubah drastis, matahari dan bulan terbalik, dan gunung serta sungai hancur. Mungkin karena ini pada masa banjir dan kelaparan. Xiao Yuner lalu berkata, apakah ini nama Changlan di masa lalu? Itu mungkin. Mu Yun kemudian berkata, 18 dewa bertarung. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia bertarung dengan Di Yuan di surga ke-9, ayahnya Mu Qingyu dan tubuh asli Kaisar Ming, sang dewa surga, tidak datang, namun momentumnya menyebar ke seluruh dunia Changlan. Dua dewa seharusnya memiliki kekuatan seperti itu, apalagi 18 dewa. Selain itu, mereka adalah 18 kaisar ilahi di masa kelaparan. Mereka lebih kuat dari ayah mereka dan Kaisar Ming. Jika 18 orang ini benar-benar bertarung dengan cara apapun, ada kemungkinan kehancuran di langit dan bumi. Jika itu terjadi di era itu, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku khawatir kita tidak dapat bertahan hidup. Menurut catatan di potongan bambu ini, Kaisar Agung Wenfu dan orang yang dihormati di Jalan Kaisan semuanya adalah orang kuat dengan gelar Kaisar dan Dewa, tetapi dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa mati secara pasif. Bahkan gelar Kaisar pun tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi mendominasi lingkungan. Xiao Yuner kemudian berkata, kelaparan adalah misteri besar. Segala sesuatu di era itu juga cukup aneh bagi kami. Mu Yun mengangguk, saya selalu merasa bahwa ayah saya juga sedang menyelidiki hal-hal di masa banjir dan kelaparan, yang mungkin ada hubungannya dengan nasib putra surga ke-9 saya. Dulu saya mengira sebagai putra surga dengan 9 nyawa, saya tidak takut mati, tapi sekarang, Chener memiliki kehidupan yang sama dengan saya. Saya bisa mati, tapi anak saya tidak bisa mati. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yuner dengan lembut meraih lengan Mu Yun dan berkata, kamu juga tidak bisa mati. Iya, sebagian besar isi yang terekam di potongan bambu berhubungan dengan wilayah Daxia.
Mu Yun melihatnya lagi dan menyimpannya. Tidak ada bahan alam dan harta karun tanah di sini, yang ada hanya cara budidaya pola batas yang tercatat di batang bambu, yang lebih bermanfaat bagi Mu Yun. Mu Yun dan Xiao Yuner terus menyelidikinya. Jika mereka tidak menemukan apapun lagi, mereka pergi. Ketika saya sampai di pintu keluar, gua itu dihubungkan oleh 4 saluran. Sekarang saat saya melihat muralnya, Mu Yun terasa berbeda. Sepertinya mereka belum keluar. Xiao Yuner melihat ketiga lubang lainnya dan berkata, "Kita masuk dan lihat." Mu Yun berkata langsung, "Mereka semua telah datang ke sini. Tidak masuk akal untuk tidak masuk dan melihat-lihat." Ya, sekarang, Mu Yun telah mencapai 8 tingkat transformasi surga, dan dia tidak takut seperti sebelumnya saat menghadapi Tong Tian. Selain itu, ada Xiao Yuner yang ada di surga. Mereka memilih saluran kedua dan langsung masuk. Di sini, Xia Suyuan meninggalkannya. Xia Suyuan hanyalah kekuatan 9 tingkat Tong Tianjing yang dipelajari Mu Yun dari potongan bambu. Pada masa banjir dan kelaparan, pembagian wilayah dominan tidak jauh berbeda dengan masa sekarang. Xia Wenfu, misalnya, disebut sebagai Kaisar Agung Wenfu karena kekuatannya yang melampaui wilayah dominan. Patriark Kaisan Daozong juga dihormati sebagai Kaisan Daozun. Namun, orang-orang kuat, yang telah melampaui ranah dominan dan belum mencapai ranah Kaisar Ilahi belum tentu disebut Kaisar Ilahi, tetapi mereka juga memiliki gelar uniknya sendiri untuk menunjukkan identitas dan kekuatannya. Sepanjang jalan dan masuk ke dalamnya. Setelah jarak tertentu, keduanya muncul di pintu masuk lorong. Di depan ada platform batu terapung. Setiap platform batu berukuran 10 kaki persegi dan banyak jumlahnya. Sekilas ada ribuan platform batu yang menggantung di udara. Mereka menyebar ke kedalaman. Saya tidak tahu kemana arah mereka. Hati-hati, Mu Yun menyuruhnya untuk menginjak platform batu. Namun, ketika Mu Yun baru saja melangkah ke platform batu, tiba-tiba platform batu itu runtuh dan berubah menjadi bubuk, dan tubuh Mu Yun terjatuh dengan cepat. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Mu Yun dengan cepat melompat ke platform batu lainnya. Namun, platform batu itu runtuh lagi, dan Mu Yun melompat lagi pada saat itu. Setelah melintasi lebih dari selusin platform batu satu demi satu, Mu Yun menemukan platform batu yang stabil dan berdiri di atasnya. Platform batu ini tidak stabil. Hati-hati. Hal ini dapat direfleksikan dengan menggiring awan untuk mentransformasikan langit. Xiao Yuner tidak memiliki masalah dalam menghubungkan surga. Saat ini, mereka berdua berdiri di atas platform batu yang stabil dan ingin melanjutkan perjalanan. Tapi di saat yang sama, beberapa suara kosong terdengar di pintu masuk. Saat ini, Anda hanya dapat melihat sekitar satu batu yang mengapung di mulut gua. Pemuda pertama sedikit terkejut saat ini, dan suara kejutan dan keraguan terdengar. Itu kamu. Pada saat ini, Mu Yun dan pemuda itu mengeluarkan suara. Mu Yun juga melihat orang ini. Nangong Jun. Istana Huangdi sama dengan istana Yuangong dari keluarga Nangong. Seperti Xiao Han, Mu Yun tidak berbicara dengannya saat itu. Aku baru saja melihatmu dari kejauhan hari itu, tapi aku tidak menyangka bahwa kamu adalah Mu Yun, putra Mu Qingyu. Nangong Jun berkata sambil tersenyum, sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini. Mu Yun juga berkata sambil tersenyum, ini benar-benar kebetulan. Saya pikir hanya orang Xiao yang menemukan tempat ini. Apakah kamu menyimpan susunan sihir di luar? Kecil dan indah, tapi sayang sekali. Saat kamu bertemu dengan ahli sejati dalam susunan besar, susunan sihir kecilmu bukanlah penutup, tapi kaki kuda. Saat ini, di sisi Nangong Jun, seorang pemuda berkata sambil tersenyum, saya Xia Nangong Jue, Gembala, keterampilan susunan Anda tidak terlalu bagus. Aku punya sedikit bakat dan pembelajaran, tapi aku malu dengan keahlianku. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kalian berdua datang ke sini untuk mencari harta karun. Bagaimana kalau tidak saling mengganggu? Bagus. Nangong Jun memandang Mu Yun dan tersenyum. Dia tidak harus menikah dengan Mu Yun. Di reruntuhan suci Xiaoyao, 6 keluarga dan klan Ye berselisih satu sama lain, tapi itu masalah tingkat atas klan. Klan Nangong tidak bertengkar dengan klan Ye. Ketika dia melihat Mu Yun, dia tidak perlu membunuh atau memotongnya. Terlebih lagi, dalam Perang Dunia Pertama kebangsaan Xiao, 7 alam yang menggiring awan dan mengubah langit adalah salah satu yang membunuh seluruh surga. Sekarang dia telah mencapai alam 8 kali lipat Huatian.
Mungkin dia tidak bisa mengalahkan dan berlari dengan baik melawan ranah ganda Tongtian. Selain itu, ada Xiao Yuner yang lain. Selama bertahun-tahun, Xiao Yuner telah menerima pengajaran dan pelatihan terbaik di keluarga Xiao. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Mu Yun menatap Xiao Yuner dan mereka langsung pergi. Namong Jue memandang Namong Jun dan berbisik, apakah kamu tidak membunuh mereka? Apakah kamu tidak mendengarkan orang ini? Ada juga orang di keluarga Xiao. Namong Jun berkata sambil tersenyum, jika kita membunuh kedua orang ini dan dilihat oleh orang-orang dari keluarga Xiao, bukankah itu masalah kita sendiri? Kali ini, Ye Jingtian dan Ye Xiang memimpin tim. Mereka tidak yakin di mana mereka berada. Lagi pula, jika ada yang menangkap kendalinya, klan Ye akan membalas di masa depan. Kamu dan aku, generasi muda Tong Tianjing, tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Mendengar ini, Namong Ji mengangguk. Platform batu ini mengambang. Harus ada susunan untuk memberi kekuatan. Hati-hati, ya, pada saat ini, Namong Jun memimpin orang-orang ke peron batu dan berjalan maju dengan cepat. Di depan, Mu Yun dan Xiao Yuner bersama. Hati-hati, Mu Yun berkata langsung, sekarang, identitas saya telah terungkap. Orang-orang dari 6 keluarga tidak akan berbuat banyak di permukaan, tetapi jika ada kesempatan, mereka pasti akan menyerang saya. Mu Yun mengerti apa yang diwakili oleh penampilannya. Mu Qingyu melambangkan seorang penggembala. Sekarang, tampaknya hanya ada Mu Qingyu, ayah dan putranya. Tapi sebenarnya, jika Mu Qingyu menjadi kaisar dewa, apakah tidak akan ada yang taat? Istana Ulat Sutra Es di surga ketujuh diciptakan oleh Mu Qingyu pada tahun itu. Jika bukan karena perang pertama di surga ketujuh, Mu Yun tidak akan mengetahuinya sampai sekarang. Selain itu, apakah Mu Qingyu tidak punya cara lain? Pasti ada. Saat ini, tidak ada seorang pun di Wanji yang meremehkan penggembala. Keluarga Ye juga merupakan raksasa di Changlan. Kembalinya dia dengan jelas mengumumkan bahwa keluarga Ye dan penggembala telah berkumpul. Ini akan menjadi kombinasi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Yang lebih buruk lagi adalah tidak semua orang tahu segalanya tentang penggembala, tapi penggembala mengenal semua orang seperti punggung tangannya. Pada saat ini, sosok Dao Dao pergi, Mu Yun tampak tenang, melangkah keluar dan fokus dengan hati-hati. Dengan peningkatan kekuatannya, semakin dia mengetahui dan mengontrol, dia juga mengetahui semakin banyak. Di surga ketujuh, dirikan Senfu, satukan 4 kekuatan Akademi Yuding, dan tarik garis aliansi dengan Sekte Pedang Suiwei di Istana Binchan antara 3 domain yaitu Domain Dongyin, Domain Donghua, dan Domain Donglong. Sekarang tampaknya ada beberapa Master Senfu yang tidak cocok. Setelah ini, pasukan kelas 1 bahkan bukan pasukan kelas 1. Tetapi, negara kuno Donghua, kekuatan tersembunyi. Penjaga harimau, penjaga singa, di Junwei, ditambah lagi 3 penguasa kuat Dongling, harimau dan singa. Jika semuanya ditampilkan, Senfu juga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan yang lebih lemah seperti Tianlou dan Huangge. Mu Yun tidak melepaskan semuanya. Bagaimana Mu Qingyu bisa begitu? Kata nenek, ayah suka menyembunyikan segala isi hatinya. Bisa juga dikatakan bahwa kotanya dalam. Tapi di dunia Changlan yang begitu besar, kotanya tidak dalam, bagaimana ayahku bisa menjadi kaisar Dewa Qingyu dari dewa kecil di dunia manusia? Saat ini, Mu Yun dan Xiao Yuner sedang mempercepat dan menuju ke depan. Platform batu di udara semakin jarang. Dan semakin banyak platform batu yang hancur, namun di sepanjang jalan, tidak ada bahaya. Saya melihat sebidang tanah di ujung depan. Saat ini, ada 7 atau 8 orang berdiri di bumi. Perhatikan baik-baik, 7 atau 8 orang itu semuanya adalah anak-anak berkebangsaan Xiao. Dan orang pertama adalah Xiao Han. Saat ini, Xiao Han dan yang lainnya juga memperhatikan ada seseorang yang datang dan terlihat waspada. Mu Yun. Saat dia melihat Mu Yun datang, Xiao Han terlihat dingin dan serius. Mengapa kamu di sini? Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika Anda melihat sebuah gua, masuklah dan lihatlah. Bukankah itu cara mengalaminya? Mungkin ada rahasia besar yang tersembunyi dimanapun di medan perang peninggalan kuno ini. Tentu saja, saya ingin untuk masuk dan melihat. Oh ya, Mu Yun berkata sambil tersenyum, bukan hanya aku yang masuk, tapi juga seseorang. Begitu dia mengatakan ini, wajah Xiao Han menjadi dingin, dengan sedikit ketidakpedulian dan kehati-hatian. Di belakang,
Terdengar suara hentakan udara. Namong Jun memimpin 9 orang dan juga muncul saat ini. Xiao Han. Melihat Xiao Han, Namong Jun tersenyum dan berkata, baru saja Mu Yun berkata bahwa orang-orang dari keluarga Xiao ada di sini. Saya pikir itu hanya lelucon. Tanpa diduga, itu kamu. Namong Jun, bayanganmu benar-benar ada di mana-mana. 3 keluarga Xiao, Namong dan Chu terletak di utara reruntuhan suci Xiaoyao. Oleh karena itu, ketiga keluarga tersebut memiliki hubungan yang baik satu sama lain dan saling bertanduk. Namun, Xiao Han sangat muak dengan Gong Jun. Jangan menyebut Mong Jun. Sekarang ada Mu Yun di sini, dan Xiao Han bahkan lebih tidak senang. Jika saya tahu, saya tidak akan lepas dari degradasi Xiao. Saat ini, Namong Jun tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia memandang Xiao Han dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apa yang kamu temukan? Namong Jun. Xiao Han langsung berkata, bahkan jika ada penemuan, itu juga penemuanku. Apa yang kamu lakukan di sini? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Namun, di hadapan rasa jijik Xiao Han, Namong Jun tersenyum dan berkata, bukan itu yang kamu katakan. Kebetulan saja semua orang berkumpul dan saling memandang. Tidak masalah. Jika kamu menemukan harta karun alam dan lokal yang tidak bisa kamu telan sendirian, mungkin lebih baik kita bersama. Bukankah begitu, Mu Yun? Namong Jun tidak takut pada Xiao Han saat ini. Tetapi orang-orang dari keluarga Xiao, tidak hanya Xiao Han, tetapi juga yang lainnya, tidak datang sekarang. Oleh karena itu, Namong Jun tahu bahwa dia membutuhkan bantuan. Dan menyatukan Mu Yun dan Xiao Yuner tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Meskipun Mu Yun dan Xiao Yuner hanya memiliki 2 orang, mereka jelas merupakan 2 orang yang tidak dapat diabaikan. Mu Yun juga mendengar arti kata-kata Namong Jun dan berkata sambil tersenyum, Xiao Han, semua orang dari masa lalu. Tempat ini adalah milik tanpa pemilik. Jika kamu tidak mendapatkannya, kami akan datang. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya sendiri, mari kita lihat bersama. Saat ini, Xiao Han diam-diam memarahi di dalam hatinya. Apakah Namong atau Xiao, siapa yang tidak ingin membunuh Mu Yun? Saat Mu Yun kembali, kekuatan yang mematuhi Mu Qingyu pasti akan bergandengan tangan dengan klan Ye. Klan Ye akan menjadi lebih kuat dan situasi mereka akan lebih sulit. Tapi sekarang, Namong Jun tidak peduli. Jelaskan bahwa Anda akan menganiaya dia dengan Mu Yun. Xiao Han menenangkan diri sejenak dan bersenandung, kamu dapat melihat bahwa setelah melewati platform batu terbang itu, ini adalah portal yang ditempel di dinding batu, tetapi dilarang oleh pola batas. Saya tidak memiliki siapapun yang mengetahuinya, susunan batas di sini, Namong Jue. Apakah kamu tidak mengerti? Datang dan lihat. Lihat, Xiao Han memimpin beberapa orang dan mundur. Namong Ji tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Tuan Muda Mu Yun juga seorang ahli susunan batas. Anda sebaiknya mencoba Tuan Muda Mu Yun. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia tersenyum, melangkah keluar dan melihat ke depan. Di dinding gunung, itu seperti pintu berukir. Pintunya tertutup. Jika Anda perhatikan baik-baik, lebarnya 10 meter dan tinggi 10 meter. Pada portalnya diukir garis-garis dengan tekstur bening. Namun jika diperhatikan dengan seksama, setiap tekstur dipenuhi dengan pola batas dan disambung menjadi 1. Sekilas, jumlahnya mendekati 400.000. Arai batas dengan 400.000 pola batas sudah cukup untuk membunuh mereka yang melewati surga. Mu Yun sekarang baru saja mengumpulkan 200.000 pola batas. Pencapaian Ji Yuan Guru Namong Jue jauh di depan saya. Sebaiknya Anda datang. Mu Yun tersenyum. Namong Ji mencibir saat mendengar ini. Dudao Mu Yun adalah putra Kaisar Dewa, itu saja. Pada saat ini, Namong Jue berjalan ke depan, melihat garis batas yang tertanam di gerbang, dengan lembut mengklik ujung jarinya, dan garis batas itu mengalir. Garis batas Tao dan Tao sejelas dan masuk akal seperti pola yang digambarkan oleh kuas di tangan pelukis, yang menimbulkan perasaan menyenangkan. Master susunan batas, tidak semua orang bisa mengolahnya. Itu juga tergantung pada bakat. Namong Jue berjalan ke depan dan tampak tenang. Dengan jari-jarinya melambai, kekuatan Tao dan Tao keluar, dan pola batas diintegrasikan ke dalam portal dengan penuh keyakinan. Kakak, namun, dengan menggunakan sarana Namong Sese, garis batas yang diintegrasikan oleh Namong Sese pada portal saat ini dipecah sedikit demi sedikit. Situasi ini membuat semua orang terlihat gugup. Bisakah kamu?
Xiao Han berkata dengan tidak sabar, jika kamu tidak bisa, jangan berpura-pura menjadi serigala ekor besar dan hancurkan pintunya. Tidak ada di antara kita yang bisa masuk dan tidak menginginkan apapun. Begitu dia mengatakan ini, Namong Ji berkata dengan tidak puas, bisakah kamu diam? Sekali lagi, masih gagal. Pola batas Namong Jue telah sangat dikecualikan dan tidak dapat diintegrasikan ke dalamnya saat ini. Bagaimana kalau aku mencobanya? Pada saat ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, sepertinya kadang-kadang ada cukup pola batas, yang mungkin bukan pencapaian tertinggi dari susunan batas. Mu Yun, Namong Jue sudah kesal. Ketika dia mendengar kata-kata Mu Yun, dia berbisik, cobalah, bisakah kamu melakukannya? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun melangkah keluar pada saat ini, dan garis batas di tubuhnya mengembun. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Mu Yun meletus dan teror menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Mu Yun memadatkan pola batas dan mengendalikannya di telapak tangannya. Namun, begitu pola batas telapak tangan Mu Yun muncul, tiba-tiba pola itu runtuh. Melihat pemandangan ini, mereka semua mengerutkan kening. Namong Jue tertawa dan berkata, apakah kamu tidak gugup karena kamu bahkan tidak bisa menyingkat garis batas? Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun terlihat sama. Dengan sedikit cengkeraman di telapak tangan, kekuatan dahsyat itu meletus pada saat itu. Dia tidak mulai memadatkan garis batas sesuai dengan metode Suri, tetapi mencoba sesuai dengan metode yang tercatat di potongan bambu yang ditinggalkan oleh Xia Suyuan. Namong Jue telah gagal, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pola batas kuno ini memiliki metode pengoperasian pola batas pada masa banjir dan kelaparan, dan metode praktik pola batas di zaman sekarang tidak sesuai dengannya. Dengan tangan Mu Yun, kekuatan Taoisme keluar. Pertama kali, gagal. Kedua kalinya, gagal. Setelah 7 atau 8 kegagalan berturut-turut, Mu Yun masih gagal. Saat ini, Namong Ji mencibir, sungguh layak menjadi putra kaisar ilahi. Mu Yun mengabaikan sarkasme seperti itu. Dengan telapak tangan Anda, momentum di tubuh Anda meletus. Ketika gelombang teror melanda saat ini, garis batu cikalnya menjadi sangat besar. Pada saat ini, lebih dari 200.000 pola batas Tao tampaknya adalah tentara yang memperjuangkan otak mereka. Mereka menyerang ke depan dan bergegas menuju barisan batas. Saat ini, momentum teror sedang dilepaskan. Pada saat ini, pola batas di portal bergema dengan pola batas yang dipadatkan oleh Mu Yun. Pada saat boarding, kedua pola batas tersebut menyatu. Pada saat ini, cahaya portal berkedip, suara gemuruh terdengar, dan kedua pintu batu mundur ke kedua sisi pada saat ini. Sepotong cahaya bersinar pada saat ini, membuat semua orang menutup mata mereka dengan satu tangan dan tidak melihat lurus ke depan. Mu Yun memandang Namong Jue saat ini dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ada banyak pola batas, yang tidak berarti bahwa dia tahu lebih banyak tentang susunan batas. Namong Jue sangat marah saat ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Xiao Han, terlepas dari ini, langsung melangkah keluar dan memasuki portal. Mu Yun dan Xiao Yuner mengikuti saat ini. Bajingan ini, sampai saat ini, Namong Jue hanya dimarahi. Jangan khawatir, Namong Jun berkata sambil tersenyum, saya pikir Xiao Han lebih membenci Mu Yun dan Xiao Yuner daripada kita. Tidak ada persaingan untuk kepentingan sekarang. Tidak ada yang mau bertarung sekarang. Jika sesuatu ditemukan nanti, pada saat ini, Namong Jun memimpin orang ke dalamnya. Saat ini, orang-orang memasuki gerbang satu demi satu. Saat berikutnya, dunia aneh terbentang di depan kita. Di dalam mata, terdapat ruang yang sangat luas, dan di atas dan di bawah ruang tersebut, antara langit dan bumi, terdapat cermin. Setiap cermin, setinggi 1 kaki dan lebar setengah meter, berdiri di angkasa. Ketika lebih dari selusin orang masuk ke sini, sosok-sosok terpantul di cermin, yang sangat ilahi dan seperti tubuh aslinya. Tiba-tiba, seluruh ruangan tampak seperti ribuan orang berkumpul di sini. Hati-hati, Xiao Han memimpin keluarga Xiao dan yang lainnya dan berkata, Mu Yun dan Xiao Yuner secara alami berhati-hati. Saat ini ketiga partai tersebut terpencar dan tidak bersatu. Ke depan, sosok di cermin juga ikut bergerak. Terlalu aneh melihat ribuan orang di depan Anda. Tiba-tiba, pada saat itu, terdengar jeritan. Seorang penguasa surga di sisi Namong Jun tiba-tiba menjerit,
dan darah mengucur dari dadanya. Jelas sekali bahwa dadanya ditusuk oleh pedang. Namong Hai. Namong Jun berbisik pada saat itu, melihat sekeliling dan berteriak, siapa yang melakukannya. Namun, Mu Yun, Xiao Yuner dan Xiao Han memimpin kerumunan, tetapi mereka berdiri di sisi lain dan tidak berbicara. Mereka tidak dekat dengan Gong Jun dan lainnya. Mereka tidak bisa membunuh satu orang dalam satu gerakan. Namong Jun dan Mong Ji tidak menemukan dan memperingatkan. Namun, kematian seseorang, tapi biarkan Mu Yun dan yang lainnya berhati-hati. Cermin-cermin ini tampaknya tidak sesederhana itu. Mu Yun dan Xiao Yuner, apapun itu, terus bergerak maju. Tiba-tiba, perasaan krisis muncul pada saat itu. Mu Yundeng merasa mati rasa di kulit kepalanya dan punggungnya dingin. Dia hampir tidak sadarkan diri, memegang telapak tangannya ke kiri. Pedang empat sisi menembus telapak tangan Mu Yun dan berhenti di dada Mu Yun. Darah menetes keluar. Mu Yun melihat ke depan dan tampak dingin. Pria yang menembak menunjukkan separuh tubuhnya di cermin, dan wajah serta penampilannya adalah Xiao Yuner. Mu Yun. Xiao Yuner sedang mendekat saat ini, dan tubuh di cermin tiba-tiba menghilang. Melihat lubang darah di telapak tangan Mu Yun, Xiao Yuner segera mengubah wajahnya. Aku baik-baik saja. Mu Yun berkata perlahan, cermin ini aneh. Ini mungkin efek dari susunannya. Pada saat itu, tidak jauh dari situ, terdengar jeritan lagi. Ada juga orang mati di pihak Xiao Han. Saat ini, Xiao Han sangat marah. Dengan satu tangan dan satu kepalan tangan, ia seolah menghancurkan cermin di depan Anda. Tapi saat ini, saat tinju angin menderu, cermin di depanku runtuh seperti gelombang air. Namun, saat gaya tinju Xiao Han menghilang, cermin itu muncul kembali. Saat ini, Xiao Han sangat marah. Tidak bisa menghilangkannya, namun baru masuk, dua orang sudah meninggal. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Pada saat ini, Mu Yun hanya membalut luka telapak tangannya, memandang Xiao Yuner dan berkata, hati-hati. Jika menurutku bagus, cermin ini adalah penutup, terutama disebabkan oleh susunan batas. Sosok yang baru saja muncul adalah penampilanmu. Tidak ada gunanya menghabiskan waktu di sini. Kita harus menemukan mata susunannya. Arai besar selalu memiliki posisi hub. Posisi sentral adalah inti dari susunan besar ini. Jika Anda menemukan intinya dan memecahkannya, Anda dapat memecahkan susunannya. Secara umum, inti dari susunan batas adalah lokasi pembagian susunan batas, yang merupakan tempat yang paling sulit untuk disentuh. Namun, susunan batas ini dibangun di sini. Seiring berjalannya waktu, pembuat susunan khawatir sudah lama hilang. Mu Yun melihat dengan hati-hati ke depannya. Keduanya bergerak maju terus. Tidak lama setelah itu, sosok lain keluar dari cermin dan mendekati Xiao Yuner. Namun dengan pencegahan, Xiao Yuner juga menolaknya. Serangan tak dikenal yang bisa muncul kapan saja ini adalah yang paling mengerikan. Setelah berjalan jauh dan ratusan kaki jauhnya, Mu Yun dan Xiao Yuner melihat dinding cermin di depan mereka. Saya tidak tahu seberapa luasnya. Itu menyebar dan menyebar di kedua sisi. Gao tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Tampaknya membentang ke langit tanpa akhir. Pada saat ini, Mu Yun dan Xiao Yuner berdiri diam. Xiao Han dan Namong Jun membawa lebih dari selusin orang. Awalnya, salah satu dari mereka meninggal. Belakangan, mereka mendengar 2 atau 3 jeritan. Mereka tidak tahu apakah mereka masih mati. Setelah melihat ke cermin untuk waktu yang lama, Mu Yun berkata, masuk dan lihat. Saat ini, mereka langsung mendekati cermin. Tepat pada saat ini, di cermin, awan gembala dan sosok Xiao Yuner tiba-tiba muncul. Kedua sosok itu menghalangi jalan mereka dan sepertinya ingin bertarung dengan mereka. Tubuh pembiasan. Mu Yun memegang pedangnya dan berkata, jangan berbelas kasihan. Ya, sosok di cermin penuh dengan peluang membunuh. Mu Yun secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Sua-sua. Dalam sekejap, Mu Yun dan Xiao Yuner langsung membunuh, dan di depan cermin ini, mereka bertukar tangan dengan 2 orang yang terpantul. Hanya ketika mereka melakukan tindakan menyeluruh barulah mereka mengetahuinya. Apa yang mereka lakukan seperti 2 kacang polong, dan kedua pria itu memainkan trik yang sama. Ini sama dengan melawan diri sendiri sepenuhnya. Tidak bisa terus seperti ini. Ini hanyalah konsumsi kekuatan mereka sendiri. Hati Mu Yun mencelos, dan tiba-tiba,
dia menggoyangkan telapak tangannya dan memotong pedangnya ke arah berlawanan menuju dadanya. Dan sosok yang dipantulkan, pada saat itu, benar-benar menusuk dadanya. Setiap gerakannya sama dengan Muyun. Namun, melihat ujung pedang hendak menusuk ke dada Muyun, Muyun tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya dan oven langit dan bumi tampak menahan ujung pedang tersebut. Namun, pada tubuh yang dibiaskan, pedang panjang itu tidak berhenti, dan sebuah pedang menembus langsung ke seluruh tubuh dan meledak pada saat itu. Sosok itu roboh dan akhirnya berubah menjadi jimat giok dan jatuh di depan Muyun. Segala macam garis diukir pada jimat giok. Akhirnya, cahayanya menghilang dan jatuh ke telapak tangan Muyun. Di sisi lain, Xiao Yuner, yang mengandalkan keunggulan jiwa gandanya, tiba-tiba meledak menjadi jiwa kedua, membiaskan tubuhnya di depannya, dan dengan keras kepala membunuhnya. Dia juga mendapat jimat giok. Ini, masuk dan lihat. Ya, sekarang mereka melangkah keluar dan melangkah ke dinding cermin. Benar saja, seperti yang dipikirkan Muyun, ada lubang di dinding cermin. Ketika keduanya memasuki dinding cermin dengan jimat giok, ada tembok, langit tinggi dan tembok tak berujung di depan mereka. Di dinding, deretan rak buku bertatahkan. Di rak buku, kisi-kisi kayunya padat, lurus ke atas, dan sekilas tak ada habisnya.